semua, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas kenapa kita mau perhitungkan net working capital. Padahal net working capital sendiri tidak tercapture secara jelas dalam informasi laporan keuangan atau financial statement. Jadi, net working capital itu apa sih? Net working capital secara rumusnya adalah current asset dikurang current liabilities. Current assetnya ini berarti kas, piutang, terus inventory. Nah, current liabilities-nya bisa utang kepada supplier, utang kepada pihak ketiga investor, utang kepada bank. Nah, utang-utang ini adalah utang-utang yang jatuh temponya kurang dari setahun atau sama dengan setahun. Nah, misalnya si pemilik bisnis atau si pengusaha punya kas 100, punya inventory 300 dan punya piutang 200. Jadi kalau kita total adalah dia punya di current asetnya ada 600. Nah, di current liabilities dia punya hutang kepada supplier sebesar 100 dan hutang kepada pihak bank atau pihak ketiga sebesar 300. Jadi total di current liabilities-nya atau current obligation-nya sebesar 400. Nah, kita memperhitungannya adalah seperti ini. Di network di current assetnya itu kan ada kas, piutang dan inventory sebesar dengan total 600. Nah, dari current asset ini kita kurang dengan kewajiban dia kepada pihak supplier dan kewajiban dia kepada pihak bank. Jadi kalau kita hitung net working capitalnya itu sebesar 200. Nah, angka ini menggambarkan safety margin pembisnis atau si pengusaha. Kenapa? Karena kita bisa melihat dari utang jangka pendeknya atau current liabilities-nya sebesar 400, berarti kan artinya si kewajiban ini akan jatuh tempo dalam tahun laporan keuangan tersebut. Si pengusaha masih mampu atau memiliki kemampuan untuk mengcover kewajiban jangka pendeknya. Nah, bagaimana jika case-nya adalah si pemilik bisnis ternyata didanai seperti tadi oleh pihak ketiga, oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah bank, tapi secara current asetnya bukan secara current aset tapi perhitungan net working capital ya ternyata minus, ya kan? Saya dibiayain oleh pihak bank 300, terus dia dapat utang juga dari supplier 400 ternyata, tapi perhitungannya minus, ya kan? Bisa jadi si pendanaan dari bank, pendanaan untuk modal kerja ini dialihkan oleh si pembisnis atau si pengusaha untuk hal lain. Nah, hal lain ini bisa jadi untuk konsumtif, bisa jadi untuk investasi. Investasinya adalah misalnya pembelian aset baru atau pembelian mesin yang tidak secara langsung berdampak pada usaha si pembisnis atau pengusaha. Kita akan bahas ini lebih lanjut dalam dalam perhitungan modal kerja yang lebih luas lagi, yang lebih jelas lagi. Buat kalian yang suka sama penjelasan gua sama video dan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video-video gua berikutnya.